Hai guys, ketemu lagi sama aku Vegi Zeli Cetak Gol Harian. Hari ini berita terbaru nih guys, dari UEFA menjatuhkan sanksi denda kepada PSG karena dianggap melanggar aturan FFP. Sementara itu ada Marcelo nih yang resmi bergabung ke Olympiakos. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Masuk ke berita pertama dari Australia nih yang resmi mengundurkan diri dari pencalonan tuan rumah Piala Asia 2023. Kita kembali ke sepak bola Eropa, ada Chelsea yang jadi klub terboros dengan menghabiskan dana mencapai 281 juta euro. Federasi Sepak Bola Australia atau FFA mengumumkan kalau Australia mundur dari pencalonan tuan rumah Piala Asia. Artinya calon tuan rumah Piala Asia tinggal menyisakan 3 negara saja, mulai dari Indonesia, Korea Selatan, dan Qatar. Nggak diketahui pasti alasan Australia mundur dari pencalonan tersebut. Namun negeri kangguru itu mengajukan tuan rumah Piala Asia Wanita 2026. Menurut AFC, Korea Selatan sudah melengkapi semua dokumen di masa tenggat 31 Agustus kemarin. Kabarnya AFC akan mengumumkan pasti tuan rumah di tanggal 17 Oktober mendatang. Bursa transfer musim panas ini sudah resmi ditutup. Dilansir dari situs transfer market, Chelsea menjadi klub paling boros dengan total pengeluaran mencapai 281 juta euro. Dana tersebut mereka gunakan untuk merekrut 8 pemain anyar. Dari 8 pemain tersebut, Wesley Fofana menjadi pembelian termahal dengan biaya transfer mencapai 80 juta euro. Sementara di posisi kedua ada Manchester United yang menghabiskan dana mencapai 238 juta euro. Disusul West Ham United di posisi ketiga dengan biaya sebesar 182 juta euro. UEFA memberikan denda kepada 8 klub yang telah melanggar aturan FFP. Sementara itu, jurnalis Spanyol bernama Ivan San Antonio menganggap kalau Lewandowski layak mendapatkan Ballon d'Or ketimbang Benzema. UEFA resmi menghukum 8 klub yang telah melanggar aturan Financial Fair Play. 8 klub itu adalah AC Milan, Inter Milan, Juventus, AS Roma, PSG, AS Monaco, Marseille, dan Besiktas. Menariknya, Barcelona, Napoli, Lazio, Chelsea, West Ham, dan Manchester City lolos dari sanksi tersebut. Mereka lolos karena alami kerugian besar selama pandemi COVID-19. Kabarnya UEFA menjatuhkan sanksi berupa denda. PSG sendiri jadi klub yang menerima denda terbesar yakni sekitar 10 juta euro. Disusul AS Roma dengan denda sebesar 5 juta euro. Kamis kemarin kantor Federasi Sepak Bola Turki diserang oleh sekelompok orang bersenjata api. Dilansir dari AFP, orang tersebut diduga mabuk pada saat penyerangan tersebut. Pelaku sempat menembakkan 11 peluru di mana 5 peluru lainnya menyasar ke kantor TFF. Pada saat penembakan terjadi, pejabat TFF dikabarkan sedang melakukan rapat dewan. Belum diketahui pasti apa motif dari penembakan tersebut. Namun menurut laporan pihak kepolisian sudah mengamankan 2 orang yang diduga menjadi pelaku penembakan. Bali United menjalani pertandingan pekan ke-8 Liga 1 menghadapi Persebaya Surabaya. Bertandang ke Stadion Gelora Bung Tomo, Serdadu Tridatu unggul tipis dengan skor 0-1. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak pada menit ke-33 lewat Privat Embarga. Sementara Persebaya yang menguasai jalannya pertandingan gagal menyarangkan satupun gol. Hal ini membuat Serdadu Tridatu merangsek ke posisi 3 klasemen dengan mengemas 18 poin. Karim Benzema digadang bakal memenangkan penghargaan Ballon d'Or di musim ini. Namun jurnalis Spanyol bernama Ivan San Antonio menyampaikan pendapat yang berbeda. Ivan mengklaim kalau striker Barcelona yakni Robert Lewandowski lebih layak mendapat penghargaan tersebut. Dia menganggap kalau prestasi individu lebih dinilai ketimbang prestasi klub. Dalam wawancaranya dia menyebut prestasi individu Lewandowski lebih baik ketimbang Benzema. Sebab di musim lalu penyerang Polandia ini mampu mengumpulkan 35 gol di atas Benzema. Cody Gakpo menganggap dirinya kalau di PHP-in Manchester United. Di kabar Inggris lainnya ada Darwin Núñez nih yang sudah bebas dari sanksi dan bisa dimainkan pada laga kontra Everton. Manchester United sempat berminat memboyong Cody Gakpo dari PSV Eindhoven. Dia bahkan berharap dirinya bisa bergabung dengan skuad Setan Merah musim panas ini. Namun The Red Devil justru memberikan harapan palsu kepada Gakpo. Terkait gagalnya merapat ke Old Trafford, Gakpo pun mengaku sudah kena tipu oleh Manchester United. Dia mengira kalau dirinya akan pindah di musim panas ini. Padahal sebelumnya Gakpo sempat diminati klub Inggris lainnya dan lebih memprioritaskan bergabung ke Old Trafford. Persita Tangerang menjamu tamunya yakni Madura United di pekan ke-8 Liga 1. Bertanding di Indomilk Arena, skuad pendekar Cisadane takluk dengan skor tipis 0-1. Pada laga ini, Madura United membuka keunggulan saat laga baru berjalan 5 menit. Saat itu Jaja berhasil merobek jala gawang setelah mencetak gol lewat skema tendangan bebas. Kemenangan ini menetapkan posisi Madura United di puncak klasemen dengan koleksi 19 poin. Sedangkan Persita berada di peringkat 5 dengan memperoleh 15 poin.
Darwin Núñez melewatkan 3 pertandingan terakhir Liverpool. Alasannya karena striker Uruguay ini mendapat hukuman seusai menanduk bek Crystal Palace yakni Joachim Andersen. Kini Núñez dipastikan akan bermain pada pekan ke-6 Premier League melawan Everton. Jurgen Klopp bilang kalau Núñez dalam kondisi baik dan siap bermain di laga tersebut. Klopp berpesan kepada Núñez untuk gak mengulang kesalahannya dan bersikap lebih dewasa. Sebelumnya dia menyesalkan kejadian tersebut. Next, kiper Arsenal yakni Aaron Ramsdale mengusung target juara di Europa League musim ini. Berikutnya ada Nottingham Forest nih yang tiba-tiba belanja banyak dengan mendatangkan 21 pemain. Aaron Ramsdale merasa senang dengan performa Arsenal di awal musim ini. Sejauh ini skuad The Gunners tampil gak terkalahkan dalam 5 pertandingan secara berturut-turut. Seusai tampil meyakinkan, Ramsdale pun menargetkan skuad The Gunners untuk bisa memenangkan trofi Europa League. Mereka akan memulai laga pertama menghadapi Zurich. Dalam wawancaranya, Ramsdale bilang kalau di musim lalu Arsenal nyaris bermain di Liga Champions. Oleh sebab itu, dia pun optimis kalau skuadnya saat ini bisa bersaing. Erling Haaland langsung menunjukkan kehebatannya sejak didatangkan ke Manchester City. Penyerang berusia 22 tahun itu terlihat sudah beradaptasi dengan gaya permainan The Citizens. Terbukti dalam beberapa laga terakhir, Haaland gak pernah absen untuk mencetak gol. Penyerang Norwegia ini bahkan mampu mencatatkan hat-trick dalam 2 laga berturut-turut. Terkait hal itu membuat Jamie Carragher berkomentar. Dalam wawancaranya, Carragher bilang kalau Haaland jadi monster berbahaya dan akan jadi pemain terbaik di Premier League. Nottingham Forest mengejutkan bursa transfer setelah merekrut 21 pemain sekaligus. Hal ini pun membuat Nottingham mencatatkan rekor yang sebelumnya dipegang Crystal Palace pada tahun 2013. Saat itu Crystal Palace jadi klub dengan rekrutan terbanyak yakni sekitar 17 pemain. Sebenarnya Nottingham mampu merekrut 23 pemain di musim panas ini. Namun 2 pemain lainnya seperti Hwang Ui-jo dan Josh Brouwer dipinjamkan ke klub Yunani yakni Olympiakos. Kini mereka mengarungi musim 2022-2023 dengan 29 pemain. Walaupun bertahan di musim ini, Marco Asensio disebut akan cabut dari Real Madrid di musim depan. Bicara soal Real Madrid guys, ada mantan pemain mereka yakni Cristiano Ronaldo yang dipastikan bertahan di Manchester United dan akan bermain di Europa League. Marco Asensio dikabarkan bakal hengkang dari Real Madrid. Winger Spanyol ini sebenarnya sudah diminati oleh sejumlah klub. Namun sampai bursa transfer ditutup, dia dipastikan untuk bertahan. Keputusan Asensio untuk bertahan membuat sang pelatih Carlo Ancelotti merasa senang. Walaupun begitu, media AS mengklaim kalau dia akan pergi dari Real Madrid di musim depan. Artinya Asensio akan hengkang setelah kontraknya di Santiago Bernabeu berakhir. Asensio pun berharap kalau di bulan Januari nanti dia bisa mendapatkan klub baru di luar Spanyol. Persib Bandung sedang berada di masa transisi dari era kepelatihan Robert Alberts ke Luis Milla. Kehadiran mantan pelatih timnas ini pun diharap bisa meningkatkan kualitas tim. Luis Milla seharusnya sudah mendampingi Persib Bandung pada laga pekan ke-8 melawan PSM Makassar. Tapi saat itu dia jatuh sakit beberapa saat sebelum kick-off. Sementara itu kabarnya Luis Milla mendatangkan 2 asistennya di Spanyol. Keduanya kini sedang mengurus administrasi untuk membantu Luis Milla di Liga 1. Cristiano Ronaldo sering disebut sebagai Mr. Champions League karena punya rekor luar biasa. Salah satunya adalah menjadi pencetak gol terbanyak di sepanjang masa. Di peringkat kedua ada Lionel Messi yang mencetak 15 gol lebih sedikit. Sayangnya di musim ini Ronaldo dipastikan absen bermain di Liga Champions dan bakal berlaga di Europa League. Sebelumnya Ronaldo sudah mengincar sejumlah klub yang akan tampil di Liga Champions. Akan tetapi Ronaldo mendapat banyak penolakan dan akhirnya bertahan di Old Trafford. Berita selanjutnya dari Borussia Dortmund yang merebut puncak klasemen setelah unggul tipis atas Hoffenheim. Sementara itu ada Premier League nih yang mencatatkan rekor sebagai liga paling boros di musim ini. Borussia Dortmund menjalani pertandingan pekan ke-5 Bundesliga melawan Hoffenheim. Bertanding di Signal Iduna Park, skuad di Borussia mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga tersebut dicetak oleh Marco Reus pada menit ke-16. Saat itu Reus berhasil menjebol gawang Hoffenheim melalui assist dari Julian Brandt. Kemenangan ini memantapkan posisi Borussia Dortmund di puncak klasemen dengan perolehan 12 poin. Sementara untuk Hoffenheim tertahan di peringkat 5 dengan koleksi 9 poin. Liga Primer meraih rekor baru sebagai liga yang menghabiskan uang paling banyak di bursa transfer. Dilansir dari BR Football, Liga Primer menghabiskan uang sebesar 2,2 miliar US dollar. Di peringkat kedua ada Serie A yang mencatatkan 749,2 juta US dollar. Di posisi ketiga dan keempat ada Ligue 1 dan La Liga yang menghabiskan 558 juta US dollar dan 505,7 juta US dollar. Sementara untuk di posisi kelima ada Bundesliga dengan biaya 484,1 juta US dollar. Sebelumnya rekor ini juga dipegang oleh Liga Primer pada tahun 2017 yang lalu.
Pada penutupan bursa transfer, Barcelona menjual Pierre-Emerick Aubameyang ke Chelsea. Skuad The Blues menebus striker Gabon itu seharga 12 juta euro plus memberikan Marcos Alonso. Aubameyang mengaku bersedia kembali ke Inggris karena punya urusan yang belum diselesaikan. Banyak yang menduga kalau urusan dimaksud adalah trofi Liga Inggris. Sebelumnya Aubameyang pernah tampil gacor bersama Arsenal pada periode 2018 sampai 2022. Dari 128 pertandingan Liga Inggris yang dimainkan, Aubameyang mencetak 68 gol. Mario Balotelli memutuskan pindah ke FC Sion untuk mencari kedamaian. Di berita penutup ada Marcelo yang resmi bergabung ke klub asal Yunani yakni Olympiakos. Mario Balotelli melanjutkan karirnya ke klub asal Swiss yakni FC Sion. Balotelli diboyong dari klubnya yakni Adana Demirspor seharga 2,6 juta euro. Dalam kesepakatannya Balotelli akan membela FC Sion sampai tahun 2024 nanti. Sementara itu Balotelli menyampaikan alasannya bergabung ke FC Sion. Balotelli mengaku kalau dia mau pindah ke FC Sion karena mencari kedamaian. Hal ini pun cukup aneh mengingat Balotelli dikenal sebagai pemain yang sering buat onar. Timnas Timor Leste mengalami masa sulit menjelang Piala AFF 2022. Sebab pelatih mereka yakni Fabio Magrao memutuskan untuk mundur dari jabatannya. Fabio Magrao yang sudah menangani Timor Leste sejak tahun 2020 memilih untuk mundur. Sebab gaji Fabio Magrao sudah ditunggak selama 5 bulan. Selain timnas senior, Fabio Magrao juga menangani Timor Leste U23. Menariknya Fabio Magrao pernah mengantarkan mereka ke posisi 3 Piala AFF U23 2022. Di musim panas ini Paris Saint-Germain gagal mendapatkan Milan Skriniar dari Inter Milan. Skuad Les Parisiens sebenarnya sudah mengincar Skriniar sejak lama. Tapi Inter Milan memasang harga yang terlalu tinggi mencapai 80 juta euro. Nerazzurri bakal menolak tawaran PSG yang sebelumnya berada di angka 70 juta euro. Padahal mereka butuh uang untuk menyeimbangkan neraca keuangan. Sementara itu PSG akan kembali memburu Skriniar di bursa transfer musim dingin mendatang. Pierre-Emerick Aubameyang merapat ke Chelsea dan langsung menantang dirinya dengan memakai nomor punggung 9. Sebab dua nomor favorit Aubameyang sudah digunakan pemain lainnya. Nomor 14 sendiri dikenakan oleh Trevoh Chalobah. Sementara nomor 17 kini digunakan oleh bomber anyar skuad The Blues yakni Raheem Sterling. Akhirnya Aubameyang memilih nomor 9 seperti di timnas Gabon. Thomas Tuchel pun yakin kalau Aubameyang akan menghentikan kutukan nomor tersebut di Chelsea. Bayern Munchen belum menyerah untuk mendatangkan striker Tottenham Hotspur yakni Harry Kane. Sebelumnya skuad di Rotterdam menyampaikan ketertarikannya secara langsung ke media. Akan tetapi Tottenham memberi respon kalau mereka nggak akan melepas Harry Kane. Pelatih yakni Antonio Conte juga menyebut kalau Bayern Munchen melakukan hal yang kurang menghormati. Walaupun begitu Bayern Munchen justru meminta Harry Kane untuk gak memperpanjang kontraknya. Sebab mereka akan memboyongnya di bursa transfer selanjutnya. Legenda Real Madrid yakni Marcelo memutuskan untuk bergabung ke klub asal Yunani yakni Olympiakos. Bek Brazil ini resmi merapat ke sana dengan status bebas transfer. Kabarnya Marcelo akan memperkuat Olympiakos selama 1 musim ke depan. Selain itu terdapat opsi perpanjangan kontrak untuk 1 musim berikutnya. Sebelumnya Marcelo juga dikaitkan oleh sejumlah klub termasuk Leicester City. Tapi jurnalis Fabrizio Romano menyebut kalau skuad The Foxes nggak menunjukkan keseriusannya. Manchester United baru saja mendatangkan Anthony dari Ajax Amsterdam seharga 95 juta euro. Banyak pemain Manchester United yang menyambut kedatangan sang winger, termasuk untuk Harry Maguire dan Bruno Fernandes. Saat itu Anthony terlihat merepost ucapan selamat datang dari Maguire dan Bruno. Anthony pun mengucapkan terima kasih kepada keduanya. Namun saat merepost postingan Bruno, Anthony justru menyelipkan kata kapten. Hasilnya banyak yang menilai kalau Anthony nggak menganggap Maguire sebagai kapten mereka. Oke guys, kita bacain komentar ya. Ada komentar dari Tommy Melo nih, katanya Mbappe seleranya WKWKWK. Helmnya nih guys, mungkin gara-gara ini kali ya Real Madrid batal merekrut Mbappe. Menurut kalian gimana? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa!